orang-orang yang ada dalam hukum itu sebenarnya orang-orang yang ada di dalam kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Tapi ada sebuah catatan yang lebih utama lagi. Apa yang lebih utama lagi? Bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena menjalankan hukum Taurat. Lalu buat apa hukum Taurat itu ada? Buat apa hukum itu dibuat kalau orang tidak menjadi benar di hadapan Tuhan? Ini pertanyaan yang luar biasa dahsyat sampai hari ini ya. Kalau kita bertanya, berapa orang diselamatkan karena menjalankan hukum Taurat? Saya kasih tahu aja, jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena kalau seandainya ada orang yang diselamatkan karena menjalankan hukum Taurat, maka Abraham tidak diselamatkan. Kenapa? Abraham sudah ada sebelum syariat hukum Taurat ada. Lalu dengan apa Abraham diselamatkan? Bukan karena menjalankan hukum Taurat, karena hukum Tauratnya belum ada. Abraham diselamatkan karena iman ya. Jadi lalu kenapa hukum Taurat ada? Karena ada pelanggaran. Hukum Taurat itu ada karena begitu banyak hal-hal yang membawa Israel keluar ya dari apa yang Tuhan perintahkan. Keluar dari janji-janjinya Tuhan. Sehingga hukum Taurat ada, syariat itu ditambahkan karena ada pelanggaran. Tidak ada yang bisa hidup di dalam syariat. Saya kasih tahu ya hukum Taurat ya. Aduh, kalau pernah ke Israel itu mengerikan. Saya bilang mengerikan. Kenapa? Kita orang yang non Yahudi itu langsung dianggap sebagai kafir atau goyim ya. Ada tempat-tempat khusus misalnya restoran kosher yang kita nggak bisa ada di sana. Kenapa? Bukan karena kita nggak mampu bayar. Menurut mereka, kenapa? Karena pada dasarnya kita adalah orang kafir. Jadi orang kafir tidak layak duduk bersama-sama dengan orang Yahudi. Sampai hari ini itu masih ada. Makanya suatu hari ketika Yesus pergi ke Samaria, perempuan Samaria itu ngomong kepada Tuhan Yesus, ngapain kamu orang Yahudi bicara dengan Samaria? Kenapa? Karena perempuan orang Samaria dianggap sebagai orang kafir. Walaupun dulunya mereka adalah satu suku, satu bangsa Israel. Tapi karena ada perpecahan, orang-orang di utara Israel di Samaria menyembah Baal dan memisahkan diri, membangun mesbah-mesbah, menyembah Tuhan lain selain Allah. Akhirnya kemudian mereka dianggap sebagai kafir. Nggak bisa orang Yahudi bicara dengan, sampai hari ini itu masih terjadi. Bayangkan ya ketika kita harus hidup dalam hukum-hukum. Dalam syariat-syariat Taurat. Kita nggak bisa makan nasi goreng ayam pakai telur. Kenapa? Karena ada tertulis tidak boleh memakan dua hal yang sama dari satu sumber yang sama. Dua hal yang berbeda dari satu sumber yang sama. Gitu. Telur berasal dari ayam, daging ayam berasal dari ayam. Jadi nggak bisa dimasak bareng-bareng katanya. Itu haram hukumnya. Tidak kosher. Nggak bisa makan steak itu pakai butter, nggak boleh. Kalau di Israel, kenapa? Haram, neraka, mengerikan kan? Ya, makan steak pakai butter, kenapa? Butter dari susu, ya. Kalau kemudian daging sapinya dari steak, wah, haram, nggak bisa. Siapa yang bisa hidup dengan hukum-hukum ini, dengan syariat-syariat ini? Bayangkan kalau hari ini kita harus mempersembahkan korban bakaran, ya, apa? Harus memilih anak domba yang tidak bercacat ya. Yang kita harus simpan selama 14 hari ya. Siapa? Pak, sorry Pak, kenapa? Kita miara domba aja kagak. Ya. Gimana dapatnya? Kalau langsung matang boleh nggak kita? Enak aja ente gitu bikin singkat ya kan. Nggak bisa, itulah syariat. Ya, itulah hukum-hukum, itulah aturan-aturan. Yang kalau kita melanggarnya satu kali saja kita nggak layak. Kenapa? Karena di dalam syariat itu kita harus hidup, ya, harus ikuti aturan-aturan. Ya. Ya. Dari mulai matahari terbit, ya, dari mulai matahari sampai terbenam, ya, aturan-aturan. Oh kalau orang Israel dibalik, dari mulai matahari terbenam sampai matahari terbit, ya, karena tanggalannya mereka bermula ketika matahari terbenam. Ya.